Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Handal, selamat datang di Vlogeng, vlognya para engineer. Vlogeng ini adalah serial konten yang berisi aktivitas, tips, dan pengalaman-pengalaman berharga di bidang teknik sipil yang mudah-mudahan bisa dijadikan inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini sebetulnya ini video khusus untuk teman-teman SMA yang mau masuk ke dunia teknik sipil. Nah, di sini saya akan bahas kira-kira pelajaran apa aja sih yang harus teman-teman mantapkan supaya nanti nggak keteteran ketika masuk ke dunia teknik sipil. Karena apa? Karena basic-basicnya udah teman-teman kuasai. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah ilmu matematika. Kenapa? Karena semua cabang ilmu teknik sipil pasti ada hubungannya dengan hitung-hitungan, dengan angka, dengan matematika. Matematika ini memang ilmu wajib atau ilmu dasar sebagai salah satu basic untuk cabang-cabang ilmu teknik sipil lainnya. Jangan coba-coba masuk teknik sipil kalau teman-teman gak suka dengan hitung-hitungan, kalau teman-teman gak suka dengan matematika, kalau teman-teman benar-benar merasa kalau angka adalah sesuatu yang membosankan, karena nanti teman-teman bakal sengsara. Oke, yang kedua adalah fisika. Fisika itu luas ya, benar teman-teman. Tapi di bidang teknik sipil ini sebetulnya kita yang paling dominan kepake adalah ilmu tentang mekanika, yaitu ilmu tentang gaya dan juga pergerakan. Jadi teman-teman nggak perlu sampai ke ilmu fisika kuantum atau elektronika. Cabang ilmu teknik sipil yang dominan pakai ilmu fisika ini adalah misalkan ilmu tentang struktur. Di ilmu tentang struktur ini teman-teman nanti bakal ketemu istilahnya dengan yang namanya gaya, tegangan, regangan, modulus, BJ, dan lain sebagainya yang pernah teman-teman pelajarin di fisika. Oke, ilmu ketiga adalah bahasa Inggris. Nah teman-teman, kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah kemampuan dasar yang wajib kita kuasai untuk mengakses ilmu-ilmu pengetahuan di luar sana yang secara internasional, di mana tentunya ilmu-ilmu tersebut disajikan dalam bahasa Inggris. Karena banyak sekali penelitian-penelitian, jurnal ilmiah, atau buku, atau pelatihan di luar sana yang tentunya berbahasa Inggris. Artinya, dengan bisa berbahasa Inggris, kesempatan kita untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita tentunya di bidang teknik sipil akan semakin luas. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntutan zaman. Karena di zaman sekarang teman-teman, kita dituntut bukan hanya untuk bisa bersaing dengan para ahli dari dalam negeri, tapi kita juga dituntut untuk bisa bersaing dengan para ahli di luar negeri, yang tentunya bahasanya adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Atau bahkan ada juga perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang kadang mewajibkan karyawannya untuk bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kadangkala ketika kita mengerjakan suatu proyek, kita harus berkolaborasi dengan orang asing. Gimana sih caranya komunikasi dengan orang asing itu? Tentunya menggunakan bahasa Inggris. Bisa jadi perusahaan teman-teman ya, walaupun perusahaannya di Indonesia, tapi punya proyek di luar negeri. Sehingga mau nggak mau kontraknya dalam bahasa Inggris. Teman-teman juga harus mempelajari pedomannya, standarnya, kemudian aturan-aturannya dalam bahasa Inggris. Ada juga yang menjadikan bahasa Inggris ini sebagai syarat wajib kelulusan. Ini menjadi indikator bahwa bahasa Inggris itu memang betul-betul penting buat kita, karena memang saingan kita ke depan bukan hanya dari dalam negeri. Yang keempat tentunya adalah bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman nanti kuliah, syarat kelulusannya tentunya adalah membuat karya ilmiah, yaitu tesis, tugas akhir, atau skripsi, dan itu harus ditulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dunia kerja, teman-teman bakal bikin yang namanya pedoman, atau yang namanya standar bahkan, atau yang namanya RKS, rencana kerja dan syarat-syarat dari sebuah bangunan yang teman-teman desain. Nah itu semua ditulis atau disusun atau disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu tadi pelajaran yang tentunya harus teman-teman matangkan supaya bisa beradaptasi di dunia teknik sipil. Tentunya supaya teman-teman bisa jadi engineer teknik sipil yang handal tentunya. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau ada rekomendasi, tips apa sih yang kira-kira teman-teman pengen bahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.